Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Suatu sukacita yang luar biasa, Allah kita sudah naik ke surga, mencurahkan Roh Kudusnya atas setiap kita umatnya yang percaya. Layaklah Tuhan kita puji, kita sembah, sebab Tuhan kita setia. Haleluya. Sebelum kita menikmati ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala puji kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab oleh kasih setiamu bagi setiap kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami percaya lawakanmu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah Kau bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami boleh mengalami kekuatan, kami boleh mengalami iman yang terus teguh di dalam Engkau Tuhan. Lawatlah kami Tuhan Yesus di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami senantiasa membawa setiap pujian dan sembahan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mulai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kabar kita baik-baik dan Tuhan senantiasa memelihara dan menjaga dan melindungi kita dari segala keadaan yang saat ini terjadi. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa karena kita memperingati hari turunnya pencurahan dari Roh Kudus, disebut dengan hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kenaikan Yesus ke sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita langsung saja buka ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta itu adalah satu hari perayaan sesungguhnya, masuk dalam 7 perayaan besar bagi orang Yahudi. Dan perayaan ini bukanlah sebuah perayaan yang dibuat oleh manusia, yang memang diusulkan oleh manusia untuk menyembah Tuhan. Tetapi hari raya ini adalah hari raya yang memang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Tuhan yang menyuruhnya. Dan ke-7 hari raya besar ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tertulis dan tersebar di dalam Alkitab kita, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Tetapi khusus di Imamat pasal yang ke-23, ke-7 hari raya ini itu ditulis dalam urutan kronologis, sehingga kita bisa melihat sebuah rangkuman tentang apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara bukan sebuah perayaan yang diusulkan oleh manusia untuk menyembah Tuhan, memuja Tuhan, tetapi justru Tuhan yang memerintahkan. Dan kalau Tuhan yang memerintahkan, Bapak Ibu Saudara, tentu Tuhan punya maksud. Dan semua perayaan itu, semua apa yang tertulis di dalam Taurat sebagai hukum, perintah Tuhan, kita bisa lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-16. Mari kita buka. Maksudnya apa? Kolose pasal 2, kita lihat mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. "Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya." Jadi di situ juga termasuk tentang hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ayat 17 menjelaskan kenapa? Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya atau kenyataannya adalah Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua perayaan itu, 7 hari raya itu termasuk hari Pentakosta,
itu wujudnya atau kenyataannya adalah Kristus. Jadi semua perayaan-perayaan itu bukanlah sebuah pengulangan yang terjadi dari tahun ke tahun atau mengingat sejarah di mana itu dimulai lebih dahulu. Tetapi perayaan ini sebenarnya dimaksudkan untuk sesuatu yang harus datang. Itu cuma bayangan dari apa yang harus datang, dan kenyataannya, wujudnya, tubuhnya, keutuhannya secara utuh adalah Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bukan tentang pengulangan sejarah, mengingat sesuatu dan mengulang-ulangnya kembali. Tetapi ini bicara tentang masa depan. Kenyataan yang Tuhan sudah siapkan, bahwa setiap perayaan ini menyimbolkan dan bermakna tentang apa yang harus benar-benar digenapi lewat Kristus. Nah, gereja yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta ini sebelumnya diawali dengan yang kita sebut Paskah. Paskah ini ada 3 hari raya. Jadi hari Pentakosta sebenarnya itu hari raya yang keempat dari 7 hari raya ini. 3 hari raya sebelumnya itu adalah hari raya Paskah, di mana kita sudah belajar di hari Paskah lalu. Orang Israel mau keluar dari Mesir dan Tuhan perintahkan untuk menyembelih anak domba itu, lalu menaruh darahnya di ambang pintu, dan kita bisa mengingat itu kembali dalam khotbah Paskah kita yang lalu. Lalu kemudian setelah Paskah itu dilanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi, di mana mereka harus makan selama 7 hari roti yang tidak beragi. Lalu selanjutnya setelah lewat masa itu, sewaktu yang sulung di luar dari rumah-rumah orang Israel, semua sulung di luar itu sudah mati, karena hanya mereka yang menaruh tanda darah itu di ambang pintu rumah mereka. Sulung di dalam rumah tidak mati, tetapi sulung di luar rumah, di tempat-tempat orang-orang Mesir, di tempat-tempat bangsa di sekitar situ, semua mati. Bukan cuma manusia, tetapi semua binatang juga. Sehingga akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Setiap sulung yang masih hidup harus ditebus. Itu prinsip sulung. Dan ini digenapi semua di dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa Dia adalah domba Paskah kita. Dia mati di kayu salib dan darahnya tercurah. Sebab kalau kita lihat secara simbolik apa yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel waktu menorehkan tanda darah itu bentuknya adalah bentuk salib. Dan hari roti tak beragi, tentu kita sudah belajar juga di khotbah minggu lalu, bahwa setelah kita terima penebusan darah Yesus, kita tidak boleh hidup dengan kehidupan yang masih lama. Tetapi sesungguhnya kita harus hidup dalam sebuah kemurnian. Roti yang tidak beragi, roti yang murni, kehidupan yang dimurnikan, kehidupan yang dilahirkan baru. Tetapi jangan lupa juga bahwa semua yang sulung harus ditebus. Yesus sebagai yang sulung, sebagai penebus kita, Dia sudah bangkit dan naik ke sorga. Dan sekarang kita sebagai yang sulung juga, sebagai pengikutnya, itu kita harus mengerti prinsip dari penebusan. Dan ini adalah pelajaran yang lain Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau kita mau baca ayatnya, jikalau sulung tidak ditebus, maka keadaan itu seperti keadaan yang dipatahkan lehernya. Kenapa keuangan kita tidak mengalami peningkatan seperti patah leher? Itu karena keuangan kita yang sulungnya tidak pernah ditebus. Nah, gereja yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan, ketiga perayaan yang pertama ini itu seringkali disebut sebagai perayaan Paskah secara utuh. Tetapi perayaan yang keempat itu dihitung 50 hari setelah itu. Oleh karena itu di dalam perjanjian lama, terjemahan Yunani disebut dengan Pentakosta. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, hari raya itu sebenarnya disebut hari raya tuayan. Kita bisa lihat di dalam Imamat
supaya kita mengerti tentang Pentakosta ini. Imamat pasal yang 23, kita baca dari ayat 16. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari, ya. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik, dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Jadi hari raya tuayan adalah hari raya di mana itu panen pertama setiap tahun. Dan sebagai korban dari hasil panen pertama itu, mereka harus membuat dari yang terbaik tepung yang mereka dapat 2/10 eva ukurannya. Dan itu menjadi 2 roti unjukan yang diragi dengan baik dan menjadi korban di hadapan Tuhan sebagai hulu hasil, Jadi Pentakosta itu bicara tentang tuayan. Loh, hubungannya apa Pak Pendeta dengan yang terjadi dalam peristiwa di Kisah Rasul pasal 2, di mana rasul-rasul yang 120 jumlahnya itu berkumpul di kamar loteng itu, lalu kemudian Roh Kudus tercurah dan mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa baru yang Roh Kudus itu berikan kepada mereka untuk mengatakan. Dan sewaktu itu terjadi, ada bangsa-bangsa Yahudi juga yang datang dari bangsa-bangsa yang lain, dari seluruh penjuru bumi waktu itu, yang berkumpul di Yerusalem. Dan mereka terkejut sebab mereka mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka mengerti di tempat asal mereka, di negeri mereka. Dan semua dari apa yang rasul-rasul itu singkapkan adalah tentang perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Saya coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka mungkin tidak pernah dengar sewaktu mereka ada di Asia, Pamfilia, di Arab, di negara-negara mereka datang itu, orang memuji nama Tuhan. Hanya mereka yang tetap beribadah memuji Tuhan. Tapi hari itu mereka mendengar bahasa itu memuji Tuhan. Dan kalau hari Pentakosta adalah bicara tentang tuayan, maka kita bisa lihat juga penggenapannya, tuayan yang sesungguhnya yang Tuhan maksud adalah bukan tuayan gandum lagi, tetapi tuayan bangsa-bangsa. Kita bisa lihat bahwa rasul-rasul itu seperti roti yang dibuat dari 2/10 tepung eva yang terbaik dan dipersembahkan pada Tuhan, dan mereka sebagai yang sulung hulu hasil dari tuayan itu berbicara bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa. Dan ini adalah sesuatu yang indah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sesuatu yang sangat indah. Ini bicara tentang bagaimana gereja seharusnya dengan kuasa Roh Kudus bergerak dalam prinsip dari Pentakosta yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita lihat sekarang gerakan Pentakosta di saat ini, banyak orang berkata bahwa mereka membawa sebuah gerakan baru dan sebagainya. Saya percaya apapun itu Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin Tuhan lepas dari maksudnya, dari apa yang sebelumnya bayangan menjadi satu wujud yang utuh di dalam Kristus. Tidak mungkin semua gerakan itu lari dari kehendak Tuhan, kecuali itu bukan dari Tuhan dan itu penyesatan. Oleh karena itu saya ingin bawa 2 hal sederhana saja Bapak Ibu Saudara hari ini. Kita lihat di Kisah Rasul, sebenarnya apa sih maksudnya Roh Kudus ini diberi? Sebab kita selama ini tahu bahwa Roh Kudus itu sangat bicara personal sekali. Orang menerima karunia Roh Kudus, dia bisa mengadakan mujizat kesembuhan, dia berkata-kata hikmat. Kita terlalu fokus dengan pribadi dan personal. Kita tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya mujizat itu, bahasa saya, mujizat Pentakosta
lewat pencurahan Roh Kudus itu bukan mujizat pribadi-pribadi, bukan. Tetapi ini mujizat dari unity, dari satu keutuhan. Ini mujizat dari sebuah komunitas. Itu bukan hanya satu orang. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara bahwa rasul-rasul itu mereka berdoa dalam kesatuan hati. Kita bisa baca di ayat awal bahwa mereka bersehati berdoa. Kesehatian. Saya percaya Roh Kudus dicurahkan Bapak Ibu Saudara, itu adalah mujizat untuk pendengaran, untuk komunikasi, untuk sebuah persekutuan dan kesatuan itu bisa terjadi. Kita tahu bahwa murid-murid di kamar loteng adalah orang Yahudi juga. Dan orang-orang yang ada di luar dari loteng itu yang mendengar mereka berdoa, mereka juga orang-orang Yahudi. Kurang lebih sama budayanya, kurang lebih sama cara berpikirnya. Kurang lebih sama juga bagaimana mereka datang pada Tuhan dan menyembah Tuhan. Kurang lebih sama juga konsep agama mereka. Tapi hari itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan membawa sebuah level komunikasi yang lebih tinggi. Bahwa Tuhan bukan hanya bicara kepada orang-orang Yahudi sebagai memang yang mereka yakini mereka umat pilihan, tapi mereka mulai melihat bahwa mujizat Pentakosta Tuhan hadir bagi bangsa-bangsa. Dan hari itu ada sebuah lompatan dari cara berpikir. Sebab begitu sesudah peristiwa itu terjadi, Rasul Petrus kemudian mengkhotbahkan secara dahsyat dan ajaib bagaimana sesungguhnya yang terjadi. Dan banyak orang yang bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Roh Kudus dicurahkan ini berbicara tentang global. Ini tidak bicara hanya sebatas pribadi yang menerima jamahan lalu kemudian menerima pemulihan semata-mata. Saya percaya setelah masa-masa sekarang ini, Roh Kudus akan lebih banyak menggerakkan gereja untuk menjadi sebuah gereja, menjadi satu tubuh Kristus yang berkarya untuk dapat menjadi kesaksian menyelamatkan bangsa-bangsa. Nah, gereja yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Roh Kudus membawa kita kepada kesatuan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa yang terjadi pada rasul-rasul ini adalah masuk kepada satu tingkatan penyembahan yang sama sekali berbeda. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan ini adalah satu lompatan spiritual yang kita bisa lihat sebagai kelahiran gereja. Banyak orang teologis menerima hal ini bahwa gereja lahir dalam peristiwa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita buka di Yohanes untuk memahami ini tentang tingkatan penyembahan yang baru. Yohanes 14 ayat yang ke-15 mulai sampai ayat yang ke-17. Ini bicara tentang Roh Kudus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan, perhatikan ini gereja Tuhan, akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu, Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh Allah, itu diam di dalam kita. Itu ketetapan. Dia tidak pergi, tidak masuk lalu keluar, lalu kemudian pada musim 10 malam lalu dia datang dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya dia tinggal dan diam menyertai kita. Nah, gereja yang dikasihi Tuhan itu roh kebenaran. Kita bisa lihat problem gereja sekarang adalah banyak orang itu berjalan dalam perasaan ketimbang berjalan dalam firman. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang kontradiksi yang saya bisa dapati. Paling mudah itu di sosial media. Mereka mengutip ayat-ayat yang saya mungkin pikirkan, pakailah bahasa ini, itu klise banget.
Mereka ngutip ayat Alkitab sebagai status atau postingan, tetapi kemudian mereka meragukan itu karena mereka tidak berjalan sesungguhnya dalam firman, mereka berjalan dalam perasaannya. Dan tidak heran banyak pikiran yang sakit, banyak hati juga yang sakit, banyak jiwa yang saat ini penuh dengan keraguan-raguan dan kebingungan, apalagi khususnya dalam kondisi sekarang. Sebab kebenaran firman bukanlah sesuatu yang mereka berjalan dengan itu. Mereka tetap berjalan dengan perasaan. Itulah Roh Kudus, roh kebenaran itu tidak bicara tentang perasaan, tapi bicara bagaimana firman sesungguhnya menyatu, tinggal. Sebab ada roh kebenaran itu diam di dalam kita. Haleluya. Kita akan lihat lebih jelas dalam Roma pasal yang ke-8. Kita lihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, perhatikan seperti yang dijelaskan oleh Yohanes pasal 14 tadi. Jikalau roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat ini jelas Bapak Ibu Saudara bahwa roh yang diam itu menghidupkan tubuh yang fana. Tubuh ini adalah tubuh yang seharusnya mengekspresikan, meluapkan semua yang terjadi di dalam, lebih kepada kedalaman dari sekadar jiwa, di dalam roh. Nah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus diberi bukan untuk sekadar mengubah jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi ayat ini jelas mencatat Roh Kudus yang diam di dalam kita itu akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, roh dari kebangkitan Kristus mengalir di setiap sel-sel tubuh kita. Apa yang kita takutkan tentang sakit penyakit? Apa yang kita takutkan tentang apa yang terjadi di luar? Apa yang kita takutkan tentang pemeliharaan Tuhan? Jika tubuh yang fana ini adalah sesuatu yang diurusi oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Sebab oleh roh itu kita mengalami kematian dan kebangkitan dari Kristus. Saya percaya kita gereja sementara di dunia ini dengan tubuh jasmania kita. Kita adalah orang-orang yang memperlihatkan bagaimana hubungan yang sebenarnya dengan kuasa yang menghidupkan Kristus kembali. Nah gereja yang dikasihi Tuhan, ini penyembahan yang sesungguhnya. Penyembahan bukan kita angkat tangan memuji Tuhan lewat suara dan sebagainya saja, tetapi bagaimana tubuh ini dihidupkan oleh Roh Kudus. Bagaimana supaya kita nampak dalam tubuh ini bercahaya di tengah-tengah sekitar kita. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, kita lanjut baca Roma 8 itu ayat 12 sekarang. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Perhatikan itu. Tubuh yang fana sudah hidup. Kesadaran kita bukan debu yang akan menuju kebinasaan lagi, tetapi hidup. Daging ini dikuasai sepenuhnya oleh roh itu.
Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi roh Allah, roh Kristus, roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ekspresi tubuh yang menjadi penyembahan di hadapan Tuhan. Bagaimana rasul-rasul itu dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka berubah benar-benar menjadi seorang yang sama sekali dibaharui dalam kuasa Tuhan untuk menjadi saksi Bapak Ibu Saudara. Nah, ini nampak. Mari kita kembali pada Kisah Rasul pasal 2. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, bukan hanya 120 orang itu saja, tetapi mereka semua yang bertobat waktu itu memberi diri mereka dibaptis dan menerima baptisan juga oleh Roh Kudus. Perhatikan ini, ayat 44 mulai Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Lihat di sana, Roh Kudus tidak hanya mengerjakan kehebatan pribadi, tetapi kesatuan, komunitas. Ini mujizat dari sebuah komunikasi yang pulih Bapak Ibu Saudara. Tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nggak ada egois lagi. Sebab roh di dalam itu menyentuh tubuh yang hidup ini. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka menjadi anak Allah yang dituntun oleh roh Allah itu. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Disukai semua orang. Luar biasa. Gereja bukan ribut. Pendeta-pendeta enggak debat-debatan, saling adu kepintaran, enggak. Tapi semua mulai mengekspresikan sebenarnya Roh Kudus itu bukan hanya bayang-bayang lagi, tapi sungguh-sungguh dia dicurahkan untuk Pentakosta yang sejati, tuaian bangsa-bangsa Bapak Ibu Saudara. Dan tiap-tiap hari, perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Haleluya. Dan saat kita berkumpul kembali jemaat GPD Hosana, kita menjadi sebuah gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang bergerak dengan kuasa yang dicurahkan, kuasa Pentakosta yang menjadikan kita semua orang-orang yang dapat hidup secara fana dalam tubuh ini. Tapi Roh itu menghidupkan segala sesuatu. Kita pulih, kita bisa mengampuni, kita bisa berkata-kata dengan baik, kita bisa menyembuhkan orang dengan kata-kata kita. Dan bukan hanya itu, kita menjadi anak-anak Allah, dituntun dan dipimpin oleh Roh itu. Tubuh ini menjadi ekspresi dari kemuliaan Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati gereja yang dikasihi Tuhan. Dan mari kita sebagai gereja Tuhan, kita sambut Roh Kudus, kita pegang Pentakosta kita, dan kita terus berdoa supaya Tuhan terus menggenapi apa yang selama ini menjadi bayang-bayang, kemudian akan terwujud secara nyata melalui Kristus sebagai kepala gereja dan kita tubuhnya di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala yang kami lewati dalam rangkaian memperingati hari ini Tuhan. Kami telah lalui 10 malam berdoa untuk meminta Roh Kudus-Mu hadir di setiap pribadi kami. Berkati mereka yang sungguh-sungguh berdoa. Berkati keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh memberi hati. Berkati Tuhan umat-Mu yang mencari wajah Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus memperlengkapi kami. Terus menghidupkan sesuatu yang baik untuk nyata dan tampak secara fana, secara jasmania. Sebab bukan dosa lagi yang nampak, tetapi Roh itu yang mengerjakan dan memimpin kami. Sebab kami adalah keturunan ilahi, anak-anak dari Allah yang maha tinggi. Sehingga dunia dapat melihat Tuhan, dunia dapat mengerti, sebab mereka tersentuh oleh kasih Tuhan. Karena gereja-Mu penuh dengan Roh Kudus.
Kami percaya Tuhan, setiap pribadi dari jemaat-Mu yang sudah berdoa, semakin Engkau pakai dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin di gereja ini, penatua-penatua, ketua-ketua komsel, pengurus dari wadah-wadah, Engkau akan pakai terus Tuhan. Sehingga melalui kami semua, hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, semuanya Tuhan Yesus, kami dapat bergandeng tangan, memperlengkapi orang-orang kudus-Mu bagi pelayanan semua penyataan dari Tuhan menjelang Kau datang kembali. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sambut hari ini dengan keyakinan iman kami bahwa kuasa-Mu nyata atas kami, karena kami adalah saksi-saksi Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami sudah selesai dan menutup rangkaian doa 10 malam kami. Dan hari ini juga Tuhan, kami bersyukur kami merayakan kehebatan Tuhan di tengah-tengah kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.